Halo Sobat Info Guru, update kembali lagi di channel komunitas Info Guru. Channel yang digawangi oleh beberapa sahabat guru honorer, PNS, CPNS, dan guru B3K. Informasi ini bekerjasama dengan beberapa pemerintahan khususnya untuk hasil rapat koordinasi yang terjadi pada hari ini ya sahabat-sahabat. Silakan disimak video langsung pemaparan yang sudah diringkas oleh sahabat-sahabat Info Guru Update berikut ini. Panitia minta tolong untuk ini wifi-nya maju mundur nih. Masih ada 193.954 Pak. Nah dari 193.954 ini nanti teknis pengisiannya teman-teman Dikbud memandu nanti membantu Bapak Ibu sekalian. Dari sisi kebijakannya dari 193.000 ini di dalamnya terdapat pertama tenaga honorer, kemudian teman-teman non ASN yang bekerja di instansi pemerintah, kemudian ada teman-teman PG, teman-teman PPG, ada teman-teman swasta di situ di dalamnya. Tahun lalu 193.000 sekali lagi, tapi belum dapat tempat. Nah ini kita prioritaskan terlebih dahulu, baru kemudian yang lain untuk mengakomodir ini. Kemudian ini dari 193.000 kita akomodir di dalam kebijakan Permenpan 20 tahun 2022 ini. Izin Bapak Ibu, Permenpan 20 tahun 2022 ini Menpan tidak sendirian untuk menyusun kebijakan ini. Bersama teman-teman Dikbud, bersama teman-teman BKN, bersama. Nah di dalamnya Bapak Ibu memuat beberapa hal baru. Pertama mengenai persyaratan pelamaran. Nah untuk persyaratan pelamaran terbagi di dalam pelamar prioritas dan kemudian pelamar umum. Nah pelamar prioritas terdiri dari prioritas 1, kemudian prioritas 2 dan prioritas 3. Nah yang mana prioritas 1 ini adalah pelamar yang lulus passing grade tahun 2021. Artinya di situ terdapat 193.000, itulah yang kita perlukan pertama untuk direkrut. Kemudian yang kedua, prioritas kedua ini teman-teman THK 2 yang tahun lalu belum lulus. Tahun lalu tidak lulus, tetapi yang bersangkutan adalah THK 2, datanya nanti ada. Tetapi yang bersangkutan adalah THK 2. Nah ini Bapak Ibu. Yang pertama, pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah pelamar umum ini dari lulusan PPG terdapat di database teman-teman Dikbud. Kemudian baru benar-benar teman-teman yang umum ikut untuk melamar dari umum. Berikutnya Bapak Ibu panitia seleksi. Nah di dalam Permenpan 20 diatur panitia seleksi adalah Panselnas 1, kedua kemudian panitia instansi pembina Dikbud, kemudian berikutnya adalah panitia instansi daerah. Pas Pak, teman-teman di daerah, instansi daerah perhatikan untuk seleksi prioritas 2 dan 3. Karena nanti melihat seleksinya melihat kesesuaian antara kualifikasi, kinerja, kemudian background check dan kompetensi di situ. Nah, ini berikutnya tadi yang seperti disampaikan sebelumnya, yang pertama prioritas pertama menggunakan seleksi tahun 2021. Itu tadi Pak, yang 193.000 itu masuk dalam kategori prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua dan ketiga, ini teman-teman yang tidak lulus 2022, termasuk di dalamnya THK 2. Kemudian teman-teman yang sudah mengabdi di instansi pemerintah di sekolah-sekolah negeri, minimal 3 tahun, ini dilakukan dengan menilai atau melihat kesesuaian kualifikasi akademik, kemudian kompetensinya, kinerja dan pemeriksaan latar belakang. Ada Pak nanti di dalamnya terdapat beberapa misalnya di background check ini yang bersangkutan itu radikal atau tidak, kemudian termasuk dalam organisasi terlarang atau tidak. Kemudian kualifikasi pendidikan dilihat dari linearitas. Berikutnya untuk kompetensi dan kinerja ini dilihat nanti teman-teman di daerah, kepala sekolah melihat
yang bersangkutan itu sudah bisa menyesuaikan dengan performanya, harapan, ekspektasi dari pimpinan, dari dinas atau tidak dan lain sebagainya. Panduannya nanti disampaikan oleh teman-teman Dikbud setelah saya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pemenuhan kebutuhan. Nah ini Pak, setelah itu pemenuhan kebutuhan pertama diprioritaskan untuk prioritas 1. Prioritas 1 atur dulu, masuk, usulkan prioritas 1. Kalau prioritas 1 misalkan belum terpenuhi, diisi oleh prioritas 2. Kemudian kalau prioritas 2 belum terpenuhi, masih ada formasi yang kosong, akan dipenuhi oleh prioritas 3. Kalau prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 belum terpenuhi, akan diisi oleh pelamar umum. Jadi 1 dulu selesaikan, prioritas 1 selesaikan, dengan urutan THK dulu masuk. Kemudian guru non ASN masuk. Kemudian PPG masuk. Kemudian baru swasta masuk. Yang 193.000 itu. Kalau masih ada formasi kosong, sekali lagi akan diisi oleh prioritas 2. Prioritas 2 itu teman-teman yang kemarin tidak lulus, ikut seleksi tapi tidak lulus, isi dari prioritas 2. Kalau prioritas 1 belum terpenuhi, masih ada yang kosong. Kalau prioritas 1 sudah belum terpenuhi, kemudian prioritas 2 belum terpenuhi, diisi oleh prioritas ketiga. Kalau prioritas ketiga belum terpenuhi juga, diisi oleh pelamar umum. Kira-kira begitu Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah ini ada beberapa afirmasi tambahan nilai untuk linearitas, nanti masuk ke nilainya 100% dari seleksi kompetensi. Dan ada lagi, ini tidak ada perubahan dari tahun lalu. Kemudian untuk disabilitas akan mendapatkan nilai 10%. Ini relatif tidak berubah dengan kebijakan tahun sebelumnya. Jadi artinya masih sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, mekanisme yang di 2022 ini Permenpan 20 untuk penetapan kebutuhan itu usulan formasi tetap dilakukan oleh Pemda berdasarkan rekomendasi dari Dikbud 193.000 termasuk yang tidak lulus prioritas 2 di situ. Kemudian penetapan kebutuhan oleh Menpan tentu dengan ketersediaan anggaran. Berikutnya di tahap 3 inilah sebetulnya yang nanti Bapak Ibu terlibat di dalam seleksi. Kita bedakan antara teman-teman kita honorer dengan prioritas umum. Kita bedakan. Nah, kemudian yang peserta prioritas 2 dan 3 dilakukan dengan melihat kesesuaian, observasi Pak, untuk prioritas 2 dan 3 di situ. Jadi nanti akan dipandu oleh teman-teman Dikbud seperti apa nanti untuk prioritas 2 dan 3. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk pelamar umum dilakukan dengan melihat prioritas 2 dan 3 sekali lagi dilakukan untuk melihat kualifikasi pendidikan akademik linearitas, kemudian kinerjanya, kemudian kompetensinya, kemudian background check. Itu dilakukan oleh teman-teman di Pemda. Tentu melibatkan kepala sekolah dan lain sebagainya. Nanti teman-teman Dikbud menjelaskan tentang itu. Bagaimana kelayakan dari seorang pelamar itu, apakah dia go or no go. Jadi dia tahan, tidak lulus, atau dia bisa lanjut untuk diangkat menjadi P3K di situ. Tentu nanti teman-teman Dikbud melakukan verifikasi sesuai dengan panduan atau pedomannya di situ. Nah, khusus untuk teman-teman honorer, pelamar umum Bapak Ibu sekalian, ini kita lakukan tes dengan menggunakan CAT-UNBK dengan nilai setinggi-tingginya di situ. Baru pelamar umum kita lakukan tes. Untuk teman-teman dari PPG, kemudian dari umum kita gunakan dengan nilai tinggi. Passing grade yang tinggi. Nah ini kita ambil dari nilai-nilai tinggi top rank di sekolah yang tidak ada pelamarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman honorer sudah ada di situ, dia wajib memilih pelamar di tempat itu. Kalau di tempat itu masih kosong.
di sekolah itu masih kosong. Nanti kita des dengan teman-teman, ada tim setelah teknis, nanti kita membantu menyusun itu. Kemudian nanti Bapak Ibu usulkan ke Menpan dengan melalui sistem itu, kita tetapkan nanti di situ. Nah, dari progresnya lanjut Mas, lanjut yang tadi sudah disampaikan. Nah, saat ini Bapak Ibu baru 16% usulan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara 193.000 itu sudah menunggu untuk dilakukan proses seleksi. Jadi proses usulan saat ini masih ada di angka 16% dari total kebutuhan. Nah, teman-teman di Pemda, Bapak Ibu sekalian diharapkan mengusulkan kembali, dapat mengusulkan kembali sesuai dengan kemampuan keuangan di tempat Bapak Ibu untuk formasi guru. Jadi yang sudah sebelumnya tahun lalu sudah diusulkan tetapi belum terakomodir, dan apabila keuangan masih mencukupi, Bapak Ibu bisa lakukan pengusulan kembali. Nah, tentu rincian formasinya, datanya ada di teman-teman nanti di di desk dengan teman-teman teknis untuk diusulkan kembali. Nah, periodenya Bapak Ibu dengan ketentuan kami sudah menyampaikan ke Bapak Ibu, mungkin hari ini juga bisa disampaikan bahwa informasi dibuka kembali dengan ketentuan untuk di 2022 ini Bapak Ibu bisa melakukan usulan kembali, tetapi tidak untuk mengurangi yang sudah diusulkan. Bapak Ibu boleh menambah, tapi tidak diperkenankan untuk mengurangi. Nanti di desk teman-teman dibantu oleh teman-teman teknis Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana mengusulkan kembali formasi yang sudah disampaikan tahun lalu, tetapi masih ada kebutuhan, Bapak Ibu usulkan kembali di situ. Berikutnya yang periode saat ini dibuka untuk pengisian di tahap pertama. Tahap pertama 19 sampai 28 Juni di situ. Nah, kontrak kerja Bapak Ibu berikutnya nanti teman-teman yang sudah diangkat kontrak kerjanya sesuai dengan Permenpan 70 bahwa teman-teman P3K diangkat dalam waktu 1 sampai 5 tahun, kemudian dapat perpanjang kembali selama 5 tahun di situ. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa di download di JDH Kementerian Pan-RB. Adalah teman-teman yang sudah bekerja 3 tahun di sekolah negeri, itu menjadi prioritas ketiga. Di situ baru kemudian pelamar umum di situ. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, teknisnya nanti akan dibantu oleh teman-teman tim teknis Bapak Ibu sekalian untuk melakukan desk untuk merancang tempat-tempatnya, termasuk data-data teman-teman kita yang sudah lulus tahun lalu, termasuk yang tidak lulus tahun lalu. Di situ kita rancang, usulkan kembali sesuai dengan kemampuan keuangan Bapak Ibu sekalian. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Dian Putra, Kementerian Keuangan. Nah, mekanisme untuk pengisian termasuk untuk seleksi prioritas 2 dan prioritas 3 nanti akan disampaikan oleh sebelah saya dan dari Kemdikbud Pak Adika, bagaimana mengatur prioritas 1 yang 193.000 itu untuk masuk diusulkan ke dalam formasinya. Mungkin itu Pak Akbar dari kami, tidak banyak, lebih nanti mungkin di desk dengan teman-teman lebih jelas head to head bagaimana merancang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.